Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan di semester 2 ini di pelajaran Mabadi Fikih ya. Ini masuk di ekskulnya, kita belajar kitab-kitab dari salafun saleh. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Adapun selanjutnya yaitu kita lanjut di materi tentang rukun sholat yang ada di halaman 10, yang mana kemarin kita sudah bahas tentang adzan dan iqomah. Bagi semua siswa, santri semua yang laki-laki wajib hafal adzan dan iqomah. Baik, disiapkan kitabnya serta pensil untuk menulis artinya di kitabnya. Ingat, kitabnya harus terisi, harus ada artinya. Kalau tidak ada, kita kurangi nilainya. Baik, lanjut aja. Langsung kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi'ulumihi fid dharaini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man wa huwal latiful khabir. Allahumma ya fatah ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, soal. Kam arkanus sholati. Kam ada berapa? Arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat. Ada berapa rukunnya sholat? Jim jawab, arkanus sholati arba'ata asyarah. Rukunnya sholat itu ada 14. Ada 14. Jadi ketika kita sholat, tidak hanya kok gerak-gerak, jungkar-jungkir, ya, tapi ada rukunnya sholat. Dan rukunnya sholat ini harus dikerjakan. Dan apabila tidak dikerjakan, maka sholat itu tidak syah. Ya. Nah, adapun di Mabadi Fikih ini, rukun sholat itu ada 14. Langsung saja kita lanjut. Al-awalu, yang pertama. Yang pertama, al-qiyamu, itu berdiri, lil qadiri, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu. Kenapa kok dibikin berdiri bagi orang yang mampu? Karena ketika ada orang yang sakit, ya, sakit tidak bisa berdiri karena kakinya habis kecelakaan atau sakit kenapa, itu dibolehkan duduk. Apabila duduk tidak bisa, kok bisanya tidur? Ya, dengan tidur itu, dengan terlentang itu boleh melakukan sholat dengan gerakan-gerakan. Nanti kita bahas di selanjutnya. Asani, yang kedua, yaitu an-niyatu, niyah. Jadi yang kedua, niat. Yang kedua, niat. Jadi ketika kita sholat, kita harus niat. Niatnya di mana? Itu tadi, sebelum kita mulai sholat, kita harus niat dulu. Niat ini sholat apa? Sholat subuh, atau sholat duhur, sholat asar, atau sholat maghrib. Jangan salah niatnya. Ketika sholat subuh, niatnya sholat isya. Ini salah. Makanya kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, sebelum sholat kita niat dulu. Niatnya sholat subuh, ya, sholli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilan qiblati, ada alillahi ta'ala kalau sendiri. Kalau makmum, ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, menjadi imam, ya imaman lillahi ta'ala.
As-salisu, yang ketiga, takbiratul ikhrami, yaitu membaca takbiratul ikhram. Jadi takbir Allahu Akbar sambil tangannya diangkat, Allahu Akbar. Itu harus bunyi ya. Dan ini tidak boleh diam. Ketika takbiratul ikhram ini telinganya sendiri yang minimal itu harus kedengeran ketika takbiratul ikhram. Jangan angkat tangan tok terus diam. Tidak ada suara bunyi takbiratul ikhram. Nah, ini rukunnya sholat. Kalau tidak dilakukan ya tidak sah sholatnya. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, yaitu membaca Fatihah. Yang keempat, membaca Fatihah. Nah, kalau belum bisa membaca Al-Qur'an atau membaca Fatihah yang benar, cari gurunya. Cari guru. Karena apa? Ketika membaca Fatihahnya ini tidak betul, ya sholatnya tidak sah. Karena Fatihah ini termasuk rukunnya sholat. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, itu ruku'. Nah, ini ruku' juga ada tata caranya ya, yang tidak sembarangan. Jika ruku', tangannya memegang lutut, mukanya menghadap ke arah tempat yang nanti dipakai untuk sujud. Nah, itu tidak boleh tengok-tengok atau menghadap ke depan. As-sadisu, yang keenam, yaitu i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku'. Baca Sami Allahu liman hamidah. As-sabi'u, yang ketujuh. Yang ketujuh, as-sujudu, itu sujud. Yang ketujuh, sujud. Nah, sujud ini juga harus tahu syarat-syaratnya sujud. Ya, sujud, tangannya itu gimana? Yang dipakai sujud itu apanya aja? Tangannya di mana? Sujudnya pakai apa? Tidak. Harus tahu ini rukunnya sujud, cara-caranya sujud. As-saminu, yang kedelapan, julusu, itu duduk. Baina sajdata ini di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tasi'u, adapun yang kesembilan, at-tuma'ninatu, itu tumaknina. Yang kesembilan, tumaknina fil kulli, terhadap semua rukun itu tadi. Tumakninah itu diam, tidak gerak, ya, diam, tidak gerak, tidak tengok-tengok. Jadi fokus ke sholat dan membaca doa. Itu tumakninah. Sekiranya gimana sih Pak tumakninah itu? Membaca subhanallah, itu sekiranya seperti itu diamnya. Jadi sholat itu tidak boleh gerak-gerak bebas, tidak boleh. Al-ashiru, yang ke-10, al-julusu, itu duduk li tasyahudil akhir. Adapun rukun yang ke-10 yaitu duduk di tasyahud akhir. Tasyahud akhir apa? Yang membaca tahiyat gitu loh. At-tahiyatul, duduk ya. Al-hadi asara, dan adapun yang ke-11 at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. As-sani asara, dan yang ke-12 as-sholatu, itu membaca sholawat ala nabi, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit tasyahudil akhir, yaitu tasyahud akhir. Jadi yang ke-12 yaitu
membaca sholawat di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sampai terakhir baca sholawat. Jadi kalau tidak ada sholawatnya ya tidak sah sholatnya, karena itu termasuk rukunnya sholat yang ke-12. As-salisu asyarah, yang ke-13, assalamu itu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok ke kiri. Ya. Ar-rabi'u, yang ke-4, asyara dan 10, 14. Yang ke-14 ini at-tartibu, tertib. Jadi harus tertib. Harus tertib. Urutannya ini harus sesuai. Antara tadi dari pertama itu berdiri, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tumak ninah semuanya di rukun-rukunnya tadi, yang ke-10 duduk di antara dua sujud, yang ke-11 tasyahud akhir, yang ke-12 membaca sholawat, yang ke-13 salam, dan yang ke-14 tertib, harus surut, tidak boleh dipindah-pindah. Yang kedua dipindah ke yang ke-9, yang ke-8 dipindah ke nomor 6, tidak boleh. Di situ harus berurutan. Mungkin itu aja dulu dari Pak Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.